Oke, ketemu kembali dalam seri akuntansi keuangan, di mana pada sesi ini kita akan bersama-sama belajar mengenai kartu piutang. Ya. Kartu piutang adalah salah satu hal yang penting dalam dunia bisnis, yang bermanfaat bagi perusahaan dalam mengetahui rincian mutasi piutang dari masing-masing pelanggan. Kartu piutang merupakan catatan akuntansi berupa buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap pelanggannya. Adapun transaksi-transaksi yang mengakibatkan mutasi piutang, ya ada 4. Yang pertama adalah transaksi penjualan kredit. Transaksi penjualan kredit dicatat dalam jurnal penjualan atas dasar faktur penjualan yang dilampiri dengan surat pengiriman barang dan pesanan barang yang dikirim oleh bagian piutang dari bagian penagihan. Kemudian yang kedua adalah transaksi retur penjualan. Transaksi retur penjualan dicatat dalam jurnal retur penjualan atas dasar memo kredit yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang. Yang ketiga adalah transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang. Transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang dicatat dalam jurnal penerimaan kas atas dasar bukti kas masuk yang dilampiri dengan surat pemberitahuan dari debitur. Yang terakhir adalah transaksi penghapusan piutang. Transaksi penghapusan piutang dicatat dalam jurnal umum atas dasar bukti memorial yang dibuat oleh fungsi atau bagian kredit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dokumen-dokumen transaksi yang terkait dengan mutasi piutang ini. Yang pertama adalah faktur penjualan. Dokumen faktur penjualan digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Yang kedua adalah BKM atau bukti kas masuk. Dokumen bukti kas masuk digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari adanya transaksi pelunasan piutang oleh debitur. Yang ketiga adalah memo kredit atau nota kredit. Ya, dokumen nota kredit yang digunakan oleh perusahaan sebagai dasar pencatatan adanya transaksi retur penjualan yang terjadi. Yang terakhir adalah bukti memorial. Bukti memorial digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang karena adanya transaksi penghapusan piutang yang disebabkan debitur meninggal dunia atau mengalami kebangkrutan. Oke, sekarang kita akan coba lihat format dari kartu piutang ya. Secara sederhana formatnya adalah seperti ini. Apa saja yang harus ada dalam kartu piutang tersebut? Yang pertama adalah nama dokumennya, ya itu adalah kartu piutang. Kemudian ada nomor rekening, nama debiturnya, alamatnya, kemudian ada syarat dan juga ada batas kredit. Ya. Selanjutnya, untuk pencatatan yang harus kita isi nanti ada kolom tanggal, kolom keterangan, kemudian mutasi yang ada debit dan ada kredit, kemudian yang terakhir adalah kolom saldo yang terdiri dari kolom debit dan kolom kredit. Oke, buku jurnal yang diperlukan dalam pencatatan terhadap mutasi piutang itu yang pertama adalah jurnal penjualan. Digunakan untuk mencatat timbulnya piutang karena adanya penjualan kredit. Yang kedua, jurnal retur penjualan yang digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya retur penjualan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jurnal umum, ya digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya piutang yang dihapuskan. Yang terakhir adalah jurnal penerimaan kas, ya digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya pelunasan piutang. Oke, dari transaksi-transaksi tadi dan dokumen transaksi tadi, sekarang akan kita lihat pengaruhnya ke dalam saldo piutang. Ya, ini ada ringkasannya. Yang pertama adalah penjualan kredit. Ya, itu akan mempengaruhi saldo piutang kita, akan menyebabkan piutang kita mengalami penambahan. Dokumen yang digunakan untuk mencatat penjualan kredit, ya tadi adalah faktur penjualan. Yang kedua, setiap ada transaksi retur penjualan, pengaruhnya akan mengurangi saldo piutang perusahaan. Kemudian, setiap ada transaksi penghapusan piutang yang akan dicatat dalam bukti memorial, itu pengaruhnya adalah mengurangi saldo piutang. Yang terakhir, setiap ada penerimaan kas dari penagihan atau pelunasan piutang, akan mempengaruhi
piutang kita ya akan mengalami pengurangan saldo piutang perusahaan yang dimana bukti pencatatannya atau dokumennya adalah bukti kas masuk atau BKM tadi. Oke, untuk mempermudah pemahaman terhadap bagaimana kita mengisi kartu piutang tadi, kita bisa lihat dari gambar di sini ya. Yang pertama harus kita masukkan adalah saldo awal. Ya, saldo awal ini kita masukkan di kolom debit atau di saldo debit di sini ya. Kemudian transaksi yang akan kita input di kolom debit ya. Yang pertama adalah transaksi penjualan kredit. Jadi setiap ada transaksi penjualan kredit, nanti kita nyatetnya di kolom mutasi. Ya, di kolom mutasi, pengaruhnya atau kita masukkan di sisi debit. Adapun di bagian kredit, itu akan kita isi transaksi-transaksi yang terkait dengan adanya retur penjualan, penghapusan piutang, dan yang terakhir adalah penerimaan kas dari pelunasan piutang tadi. Ya, jadi harus diingat setiap transaksi pengaruhnya atau mencatatnya di kolom mutasi debit atau kredit dan juga nanti saldonya pengaruhnya menambah atau mengurang. Untuk memperjelas pengisian atau mempraktekkan dalam pengisian kartu piutang, kita kasih contoh seperti ini. CV Selalu Salah mempunyai saldo piutang per 1 Maret 2018 untuk salah satu pelanggan yaitu Tuan Aji Selalu di Hati beralamat Jalan Setia Raya nomor 170 Yogyakarta sebesar Rp1.500.000. Ini adalah saldo awalnya. Transaksi selama bulan Maret 2018 adalah sebagai berikut. Ya. Tanggal 3 terjadi penjualan kredit produk A kepada Tuan Aji sebesar Rp5 juta. Ya. Karena ada penjualan kredit berarti nanti akan mempengaruhi saldo piutang CV Selalu Salah ya. Jadi penjualan kredit menyebabkan piutang CV Selalu Salah itu nanti akan bertambah. Yang tanggal 7, penerimaan kas pelunasan piutang Tuan Haji sebesar Rp1.500.000. Ya, karena adanya pelunasan piutang nanti akan kita masukkan ke kolom kredit di kolom mutasi. Ya, di mutasi kita isi kolom kreditnya adalah Rp1.500.000 dan nanti itu akan berpengaruh ke saldonya ya, di mana saldo piutang akan kita kurangi senilai Rp1.500.000. Oke, itu tanggal 13 penjualan kredit produk B kepada Tuan Haji sebesar 7 juta. Jadi ini sama dengan tanggal 3. Berarti akan pengaruhnya kita masukkan ke kolom mutasi ya di sisi debit 7 juta. Pengaruhnya terhadap piutang akan menambah saldo piutang senilai 7 juta rupiah. Oke, kemudian pada tanggal 23 terjadi retur penjualan produk B dari Tuan Haji sebesar Rp700.000. Berarti nanti pengaruhnya terhadap kartu piutang karena adanya retur itu akan dicatat di sebelah kredit kolom mutasi dan pengaruhnya akan mengurangi saldo piutang perusahaan. Oke, tanggal 27 penerimaan uang dari pelunasan piutang Tuan Haji sebesar Rp5 juta. Ya, berarti ada pelunasan piutang, pengaruhnya nanti di kolom mutasi akan kita catat di sisi atau sebelah kredit ya. Dan transaksi ini akan berpengaruh terhadap saldo piutang yaitu mengurangi saldo piutang senilai Rp5 juta. Yang terakhir tanggal 31 terjadi penghapusan piutang Tuan Haji sebagian piutang Tuan Haji sebesar Rp300.000 karena dengan adanya penghapusan piutang berarti nanti yang harus kita isi itu adalah kolom kredit di dalam kartu piutang dan pengaruhnya akan mengurangi saldo piutang perusahaan ya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam kartu piutang transaksi-transaksi tadi akan nampak seperti ini ya. Jadi saldo awal jangan lupa kita tulis dulu nilainya adalah Rp1.500.000. Kemudian setiap adanya penjualan 5 juta ya akan menambah saldo piutang Rp1.500.000 ditambah 5 juta maka akan ketemu angka Rp6.500.000. Kemudian ada pelunasan piutang. Setiap pelunasan piutang akan mengurangi saldo piutang ya karena nilainya Rp1.500.000 maka saldo piutang kita tinggal Rp5 juta. Kemudian tanggal 13 dari penjualan lagi akan menambah saldo piutang berarti 5 juta saldo ditambah dengan mutasi dari penjualan kredit ya 7 juta berarti saldo piutang Tuan Haji ya per 13 Maret adalah
12 juta rupiah. Kemudian tanggal 23 ada retur pengembalian ya senilai 700 ya, pengaruhnya kita akan mengurangi saldo perusahaan, saldo piutang perusahaan. Jadi 12 juta dikurangi 700, maka sisanya tinggal 11 juta 300 ribu rupiah. Tanggal 27 terjadi pelunasan piutang ya nilainya 5 juta ya, berarti pengaruhnya akan mengurangi saldo piutang ya, 11 juta 300 dikurangi 5 juta maka tersisa 6 juta 300 ribu rupiah. Dan yang terakhir ada penghapusan piutang senilai 300 ribu, maka akan kita catat di sisi kredit ya, karena menyebabkan piutang kita berkurang, maka saldo piutang kita yang tadinya 6 juta 300 sekarang berubah menjadi 6 juta rupiah. Oke, setelah kartu piutang tadi selesai, kita mendapatkan saldo piutang 6 juta. Setiap kartu piutang masing-masing pelanggan itu nanti akan kita masukkan dalam satu laporan yang disebut dengan daftar saldo piutang. Ya, formatnya seperti ini. Berarti ada nomor, ada nama debitur, kemudian ada jumlah saldo tiap-tiap pelanggan. Daftar saldo piutang adalah suatu daftar yang memuat saldo piutang atau saldo perusahaan, di mana daftar saldo piutang ini jumlah akhirnya, ya jumlah akhirnya ini nanti akan sama dengan saldo piutang yang ada di dalam buku besar. Ya, jadi jumlah saldo masing-masing pelanggan tadi akan kita bikin suatu daftar tersendiri yang nanti akan menggambarkan jumlah saldo piutang kita yang sebenarnya, dan itu harus dicocokkan dengan saldo piutang di dalam buku besar dan jumlahnya harus sama. Oke, saya rasa untuk sesi ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan yang paling penting jangan lupa bahagia.